Manchester United bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Liga Inggris. Setan Merah pulang dengan kemenangan. Wolves versus MU berlangsung di Stadion Molyneux Oaks, Selasa, 9 Desember 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. MU menang 4-1. Kedua tim bermain imbang 1-1 di babak pertama. Gol Bruno Fernandes dibalas oleh Jean-Rigner Bellegarde. Pasukan Ruben Amorim menambah 3 gol di babak kedua untuk pulang dengan kemenangan 4-1. Gol-gol itu dicetak oleh Bryan Mbeumo, Mason Mount, dan Bruno Fernandes. Hasil ini membuat Man United duduk di posisi ke-6 dengan 25 poin. Wolves ada di dasar klasemen dengan 2 poin. Højlund tampaknya sudah sangat nyaman dengan kehidupan di Naples. Ia bahkan memberikan kode keras ingin bertahan lama di Stadio Diego Armando Maradona. Meski statusnya masih pemain pinjaman MU, hatinya sudah tertambat di Italia. Ia berjanji akan segera fasih berbahasa lokal. Musim depan, saya akan memberikan wawancara dalam bahasa Italia, ujar Højlund kepada reporter. Selain gol, Højlund juga fokus pada kontribusi permainan tim secara keseluruhan. Ia rela bekerja keras menekan lawan demi taktik pelatih. Selain Mosquera, Arsenal juga tengah menunggu kepastian kondisi fisik Declan Rice. Sang gelandang tidak mampu menyelesaikan laga penuh saat Arsenal menghadapi Brentford. Kehadiran Rice sangat penting dalam skema permainan Arsenal, terutama menjelang laga berat melawan Aston Villa. Kepastian tampil atau tidaknya masih menunggu hasil pemantauan terakhir tim medis. Mari kita lihat dulu, kata Arteta. Setiap jam akan sangat penting untuk melihat ketersediaan para pemain, setelah itu baru kami putuskan siapa yang bisa dimainkan, ungkap Arteta. Arsenal sedang diliputi kekhawatiran setelah Christian Mosquera mengalami cedera yang cukup serius. Pelatih Mikel Arteta menyebut kondisi sang pemain sebagai cedera yang rumit. Bek muda asal Spanyol itu mengalami insiden saat pertandingan tengah pekan melawan Brentford. Ia harus ditarik keluar setelah mendarat dengan posisi yang kurang sempurna usai duel udara. Kehilangan Mosquera menjadi pukulan bagi Arsenal yang sedang menghadapi jadwal padat. Situasi ini terjadi ketika beberapa pemain inti sebelumnya juga mengalami masalah kebugaran. Kondisi tersebut membuat Arteta harus menyiapkan banyak skenario untuk sektor pertahanan. Arsenal pun kini menunggu perkembangan terbaru dari hasil pemeriksaan medis. Menjelang laga lawan Wolves, Dalot memilih merespons komentar sang pelatih dengan kepala dingin. Ia menyebut bahwa sang pelatih mengisyaratkan kritikan itu untuk semua pemain, tidak spesifik untuk dirinya saja. Saya rasa kritikan itu sesuatu yang sifatnya umum, ujar Dalot. Mungkin ia bicara soal saya, tapi itu juga bisa berlaku untuk semua pemain di klub ini. Kami harus terus mencari cara untuk berkembang dan lebih konsisten. Di klub besar seperti Man United, kamu dinilai dari pertandingan terakhir. Barcelona menutup pekan La Liga dengan kemenangan besar 5-3 atas Real Betis, tapi sorotan utama bukan hanya soal jumlah gol. Eksperimen Hansi Flick memainkan Lamine Yamal di pos No. 10 justru membuka gambaran baru tentang evolusi sang pemain muda. Uji coba ini dilakukan karena krisis pemain Barca di posisi tersebut, tapi hasilnya melampaui ekspektasi. Ferran Torres mencetak hat-trick, sementara Ronny Bargi menorehkan gol perdananya untuk Barcelona. Nah, performa Yamal di posisi tengah menjadi cerita terbesar di Estadio La Cartuja. Pergerakan Yamal membelah lini pertahanan, distribusi bolanya bersih, dan kontribusinya terasa di hampir setiap fase permainan. Dengan performa konsisten dan fleksibilitas taktik yang makin terlihat, Flick tampak menemukan variasi baru yang bisa memperkaya struktur timnya. Manajemen menjadikan laga melawan Manchester City sebagai ujian krusial bagi sang entrenador. Laga ini akan menjadi parameter utama penilaian kinerja Alonso. Duel akbar di Bernabeu nanti bukan sekadar perebutan poin fase grup. Ini adalah momen pembuktian mentalitas Alonso untuk membalikkan situasi krisis. Sang pelatih meminta anak asuhnya segera melupakan mimpi buruk domestik. Fokus penuh kini diarahkan untuk melakukan comeback performa di Eropa. Kami harus mencoba membalikan keadaan secepat mungkin, ujar mantan pelatih Bayer Leverkusen tersebut. Kami punya laga Liga Champions lawan City untuk bereaksi, tambahnya optimistis. Dan menghilangkan rasa tidak enak ini dari mulut kami, pungkas Alonso. Luciano Spalletti pasang badan usai Juventus menelan kekalahan pahit. Sang pelatih dicecar pertanyaan sulit terkait taktiknya saat melawan Napoli. Senin, 8 Desember 2025,
dini hari waktu Indonesia Barat. Keputusan Spalletti menarik keluar Kenan Yildiz menjadi sorotan tajam media. Padahal, pemain muda itu menjadi satu-satunya pencetak gol bagi Bianconeri. Situasi di ruang ganti Juventus memang sedang rumit. Cedera Dusan Vlahovic memaksa Spalletti memutar otak lebih keras. Namun, sang pelatih punya alasan kuat di balik pergantian kontroversial itu. Ia menyinggung harga mahal sang pemain pengganti sebagai pembenaran. Legenda Manchester United, Paul Scholes baru-baru ini mengkritik keras Ruben Amorim. Ia menilai sang pelatih telah memperlakukan Kobie Mainoo dengan semena-mena di skuad Setan Merah. Di musim 2025-2026 ini, Mainoo memang jadi buah bibir. Sang gelandang yang beberapa musim terakhir rutin starter di skuad MU mendadak lebih banyak duduk di bangku cadangan Setan Merah musim ini. Alhasil banyak yang bertanya-tanya mengapa Amorim terus mencadangkan pemain bagus seperti Mainoo. Namun dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim mengatakan bahwa ia melihat Mainoo sebagai pemain starter di skuad MU. Pernyataan Amorim ini menyulut emosi Scholes. Ia menyebut bahwa apa yang dikatakan sang pelatih itu tidak lebih dari sekedar bualan semata. Timnas Indonesia U22 akan memulai perjuangan mempertahankan emas di ajang SEA Games 2025 hari ini. Skuad Garuda Muda langsung dihadapkan pada ujian berat di laga pembuka. Lawan pertama yang harus dihadapi adalah Filipina U22 di Stadion 700 TH Anniversary, Chiang Mai. Duel sengit ini dijadwalkan kick-off pada Senin, 8 Desember 2025, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pasukan The Young Ascals datang dengan kepercayaan diri setinggi langit usai memetik kemenangan perdana. Mereka sukses membungkam Myanmar dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan tersebut menjadi sinyal bahaya nyata bagi anak asuh pelatih Indonesia. Filipina kini mengincar tiket semifinal demi memutus sejarah kelam mereka.